Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Lydia selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota saya, yaitu yang pertama ada Aditya Rizky Putra Abimanyu, yang kedua ada Kesya Safira Mauriskia, yang ketiga ada Shirley Putri Afriliani, dan yang keempat ada saya sendiri, Yasinta Vivia. Kami dari kelas FM21C yang akan mempresentasikan fenomena antarmuka. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang bersamaan atau dan tidak tercampur. Apabila ada fase-fase bersamaan, batas antara dua dari fase tersebut dinamakan antarmuka. Sifat molekul yang membentuk antarmuka tersebut cukup berbeda dengan sifat molekul dalam bulk masing-masing fase, sehingga dikatakan molekul-molekul ini membentuk fase antarmuka. Penggolongan antarmuka bisa dilihat pada tabel berikut. Ada fase yaitu tipe dan contoh antarmuka, ada gas atau gas, tidak ada kemungkinan adanya antarmuka, ada gas atau cairan, yaitu permukaan cairan air yang berada di atmosfer, ada gas atau padatan, yaitu permukaan padat bagian di atas meja, ada cairan atau cairan, yaitu antarmuka cairan-cairan emulsi, ada cairan atau padatan, yaitu antarmuka cairan padat pada suspensi, dan yang terakhir ada padatan atau padatan antarmuka padatan partikel-partikel sebuknya yang sering mendekat. Tegangan pada permukaan. Tegangan pada permukaan adalah gaya tarikan persatuan panjang yang harus diberikan sejajar dengan permukaan sehingga mengimbangi keseluruhan tarikan ke dalam dengan satuan Newton per meter. Tegangan permukaan sendiri dipengaruhi oleh suhu, zat terlarut, konsentrasi zat terlarut, surfaktan, dan jenis cairan. Ada beberapa metode dalam tegangan permukaan sendiri. Salah satunya yaitu metode kenaikan kapiler. Metode kenaikan kapiler digunakan untuk mengukur tegangan permukaan. Prinsipnya, bila suatu kapiler dimasukkan dalam labu berisi zat cair, maka umumnya zat cair akan naik di dalam tabung sampai jarak tertentu. Dengan mengukur kenaikan ini, tegangan muka dapat ditentukan karena diimbangi oleh gaya gravitasi ke bawah dan bobot dari cairan tersebut. Pengukuran tegangan permukaan. Cairan akan naik dalam pipa kapiler sampai ketinggian tertentu. Dapat ditulis dengan rumus gamma sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Rho dikali G dengan keterangan R sebagai jari-jari pipa kapiler, Rho sebagai densitas cairan, dan H sebagai kenaikan cairan dari permukaan luar. Komponen gaya ke atas sebagai hasil tegangan permukaan zat cair pada sembarang titik di sekeliling dinding kapiler adalah A sama dengan gamma dikali cos theta. Gaya ke atas total di seputar keliling tabung bagian dalam dapat ditulis 2 dikali V dikali R dikali gamma dikali cos theta. Gaya gravitasi atau massa dikali percepatan yang menentang gaya total ke atas dapat ditulis V dikali R kuadrat dikali H dikali dalam kurung Rho dikurang Rho 0 dikali G ditambah W. Pada kesetimbangan dapat ditulis 2 dikali V dikali R dikali gamma dikali cos theta sama dengan V dikali R kuadrat dikali H dikali Rho dikali G. Penerapan fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Yang pertama ada adsorpsi obat, yang kedua ada penetrasi molekul dalam melalui membran biologis, yang ketiga ada pembentukan dan kestabilan emulsi, yang keempat ada sediaan suspensi. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Melalui gaya kohesi,
Dua zat tidak akan dapat bercampur walaupun berada dalam satu tempat. Contoh peristiwa gaya kohesi. Yang pertama, tidak tercampurnya air dengan minyak. Yang kedua, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler. Yang ketiga, air di atas daun talas. Yang keempat, raksa pada termometer. Dan yang kelima, air raksa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi kimia. Apa itu gaya adesi? Gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Akibatnya, adanya gaya adesi yaitu dua zat akan menyatu bila dicampurkan. Contoh peristiwa dari gaya adesi adalah bercampurnya kopi dalam air atau teh, melekatnya tinta pada kertas, garam yang larut, dan melekatnya semen pada batu dan pasir. Surfaktan. Surfaktan adalah suatu senyawa kimia yang bersifat amfifilik, di mana sifat hidropolik dan hidrofobik ada dalam satu molekul surfaktan. Selain itu, surfaktan dapat juga diartikan sebagai bahan yang pada konsentrasi rendah dalam satu sistem mempunyai bersifat terserap di atas permukaan surface atau antar permukaan interface dari sistem dan mengubah energi bebas permukaan atau antar permukaan hingga suatu tingkat yang teramati. Fungsi surfaktan. Umumnya surfaktan berfungsi untuk membersihkan karena sifatnya yang dapat melebur dengan zat lainnya. Peran surfaktan dalam bidang farmasi. Surfaktan memiliki peran yang cukup besar dalam bidang farmasi karena seringkali digunakan dalam formulasi sediaan. Salah satunya industri farmasi terkait efek pencemaran dari zat yang tidak dapat diperbarui dan tidak ramah lingkungan. Maka terdapat beberapa penelitian yang membahas seputar produksi surfaktan dan penggunaan surfaktan alami atau dapat disebut biosurfaktan. Jenis-jenis surfaktan. Yang pertama ada surfaktan kationik. Biasanya ditemukan pada produk sampo, hair conditioner, dan pelembut pakaian. Yang kedua ada surfaktan anionik. Biasanya ditemukan pada produk pembersih seperti deterjen, sabun cuci piring, pembersih oven, atau alat dapur lainnya. Yang ketiga adalah surfaktan non-ionik. Surfaktan ini biasanya ditemukan pada pembersih kendaraan, deterjen, pencuci piring, dan produk kosmetik yang lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan salah kata, mohon dimaklumi karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.